Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Keuangan, saya Heri Bambang Santoso, Guru Produktif Keuangan SMK Negeri 2 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana proses full assessment uji sertifikasi kompetensi pada skema sertifikasi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga di LSP P1 SMK Negeri 2 Balikpapan. Sobat Keuangan, tahap awal yang harus dilakukan oleh peserta adalah calon peserta mendaftar ke LSP P1 SMK Negeri 2 Balikpapan. Dilanjutkan dengan calon peserta akan mengisi APL 01 dan APL 02 yaitu asesmen mandiri, di mana di sini calon peserta mengajukan permohonan dengan mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan menyatakan dirinya kompeten pada skema sertifikasi yang akan diujikan. Di antara syarat pendaftaran yang pertama adalah fotokopi rapot semester 1 sampai dengan 5, kemudian fotokopi sertifikat PKL, fotokopi kartu pelajar KTP atau KK, kemudian pas foto 3x4 latar belakang merah sebanyak 2 lembar. Nah, Sobat Keuangan, selanjutnya adalah pelaksanaan pra-assessment. Setelah permohonan peserta diterima oleh admin LSP, untuk selanjutnya diverifikasi dan kemudian dilakukan asesmen oleh asesor yang sudah ditugaskan oleh LSP terhadap permohonan tersebut. Kegiatan pra-assessment ini merupakan tahapan awal yang dilalui oleh asesi. Asesi sendiri adalah istilah yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti uji kompetensi. Kegiatan pra-assessment ini sangatlah penting dilakukan karena adanya pengarahan awal yang dilakukan oleh asesor kepada asesi. Selanjutnya adalah penjadwalan. LSP melakukan verifikasi terhadap tempat uji kompetensi yang akan menyelenggarakan uji kompetensi, kemudian menetapkan jadwal uji kepada peserta atau asesi yang telah memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan kompeten pada pra-assessment. Sobat Keuangan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen atau uji kompetensi. Di tahap ini adalah proses penggalian kompetensi asesi melalui perangkat asesmen yang telah disiapkan oleh LSP. Baik melalui metode lisan, tulisan, wawancara, studi kasus, atau observasi praktek. Sobat Keuangan perlu diperhatikan pada skema sertifikasi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga ada 2 klaster. Klaster yang pertama adalah menyusun laporan keuangan berbasis sak etap. Kemudian klaster kedua adalah mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Pada klaster pertama, asesi akan melalui tahap wawancara berupa pertanyaan dari asesor tentang hal-hal yang mendukung observasi. Kemudian dilanjutkan dengan tes tertulis, yaitu esai dan multiple choice. Dan tahap selanjutnya adalah asesi akan mengerjakan entry jurnal, buku besar, dan menyusun laporan keuangan yang langsung diobservasi langsung oleh asesor. Di klaster kedua, yaitu pengoperasian aplikasi komputer akuntansi, asesi juga akan melalui tahapan menjawab pertanyaan asesor terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pendukung observasi. Selanjutnya, asesi akan menyelesaikan soal esai dan multiple choice. Dan tahap akhir, asesi akan menyelesaikan spreadsheet atau aplikasi pengolahan angka dan dilanjutkan dengan menyelesaikan komputer akuntansi yang dalam hal ini masih menggunakan aplikasi Mayop. Nah, Sobat Keuangan, di sini ada judul unit kompetensi yang diselesaikan oleh asesi. Yang pertama adalah menerapkan prinsip praktik profesional dalam bekerja, menerapkan praktik K3, kemudian memproses entry jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan, mengoperasikan paket
program pengolahan angka, spreadsheet, mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Perlu sobat keuangan perhatikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi untuk skema sertifikasi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga ini biasa dilaksanakan selama 3 hari sampai dengan 4 hari. Pada tahap wawancara, asesor akan bertanya kepada asesi tentang hal-hal yang mendukung kegiatan observasi langsung. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh asesor kepada asesi kaitannya adalah tentang kompetensi yang akan diujikan. Di antaranya tentang profesionalisme dalam bekerja, K3, entry jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Itu pada klaster 57.1 yaitu penyusunan laporan keuangan berbasis sak etap. Setelah itu, asesi akan menyelesaikan soal tertulis, yaitu soal esai dan multiple choice, dengan durasi waktu 60 menit. Selanjutnya, asesi akan menyelesaikan entry jurnal dengan durasi 2 jam atau 120 menit. Dilanjutkan dengan memproses buku besar dengan durasi 90 menit dan menyusun laporan keuangan dengan durasi 180 menit atau 3 jam. Pada klaster 7.2 pengoperasian aplikasi komputer akuntansi, asesi juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor terkait dengan pertanyaan awal pendukung observasi. Selanjutnya, asesi akan mengerjakan soal tertulis berupa esai dan multiple choice. Dan selanjutnya adalah asesi akan praktek langsung bagaimana mengoperasikan paket program pengolahan angka atau spreadsheet dan juga menyelesaikan komputer akuntansi. Durasinya untuk spreadsheet adalah 60 menit dan komputer akuntansi adalah 180 menit atau 3 jam. Nah, sobat keuangan, setelah proses asesmen selesai atau uji kompetensi selesai, asesor mencatat bukti dan membuat keputusan berdasarkan hasil asesmen. Cara yang bisa digunakan seorang asesor kompetensi dalam mengumpulkan bukti antara lain adalah aktivitas terstruktur tadi, demonstrasi atau observasi langsung. Asesor melakukan pengamatan terhadap asesi dalam menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja tersimulasi. Dalam hal ini, kalau di skema sertifikasi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, itu kita memiliki 2 TUK ya, tempat uji kompetensi. Yang pertama adalah di ruangan kelas, kemudian yang kedua adalah di lab komputer akuntansi. Kemudian ada tes tertulis. Metode pengumpulan bukti di mana peserta uji kompetensi menjawab semua pertanyaan tertulis sesuai dengan standar. Metode tes tertulis biasanya digunakan untuk mengukur aspek kognitif pada aspek kompetensi. Tes lisan. Asesor akan memberikan pertanyaan secara lisan dan langsung kepada asesi, di mana pertanyaan tersebut disusun terlebih dahulu dan mengacu pada unit kompetensi yang diujikan. Nah, ini biasa dilakukan sebelum proses uji kompetensi dilakukan sebagai pertanyaan pendukung observasi. Selanjutnya, yaitu memberikan keputusan pada peserta sertifikasi atau asesi. Berdasarkan hasil asesmen yang telah diselesaikan oleh asesi, asesor kemudian menyampaikan hasil kepada asesi. Keputusan berupa rekomendasi apakah asesi kompeten atau belum kompeten. Dan ini langsung disampaikan oleh asesor kepada asesi. Selanjutnya, sobat keuangan, alur yang dilewati adalah rapat pleno keputusan
rapat sertifikasi atau sertifikat keluar. Komite teknis melakukan rapat pleno terhadap hasil rekomendasi asesor untuk selanjutnya mengeluarkan keputusan yang salah satunya adalah surat permohonan penerbitan sertifikat ke BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, tahap akhir adalah LSP P1 menyerahkan sertifikat berlogo Garuda kepada asasi yang dinyatakan kompeten. Sobat keuangan, berikut tadi adalah bagaimana tahapan alur uji sertifikasi kompetensi pada kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk asesor LSP P1 SMK Negeri 2 Balikpapan dan juga asesi yang akan melaksanakan uji kompetensi di LSP P1 SMK Negeri 2 Balikpapan. Saya Heri Bambang Santoso, izin undur diri. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.